Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di semester 2 kelas 6 yaitu tentang surat-surat, yaitu Al-Maidah ayat 2 sampai 3, terus surat Al-Hujurat ayat 12 13. Tapi pertemuan kali ini kita bahas satu surat dulu ya, Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Nanti baru pertemuan selanjutnya insyaallah baru kita bahas surat Al-Hujurat ayat 12 13. Nah, kalian bisa lihat di sini ya sayang ya. Nah, Al-Maidah ini golongan suratnya Madaniyah, berarti turunnya di kota Madinah ya. Kalau ada surat golongannya Makkiyah, berarti dia turunnya di kota Mekah. Diingatnya itu aja ya. Nah, Al-Maidah ini adalah wahyu atau surat yang terakhir yang turun ke Nabi Muhammad. Udah nggak ada lagi nih surat-surat yang turun ke Nabi Muhammad. Ini adalah surat yang terakhir karena tugas Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul di bumi ini sebentar lagi sudah selesai. Jadi ini adalah wahyu yang terakhir Al-Maidah. Kalau wahyu yang pertama waktu itu yang pas pertama kali turun suratnya adalah surat Al-Alaq ya sayangnya. Waktu itu pernah dibahas Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini adalah surat terakhir Al-Maidah 3. Nah, Al-Maidah itu sendiri artinya hidangan atau makanan. Nah, kita masuk ke ayat 2 dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, nanti di rumah kalian ulang-ulang aja ya biar hafal ya, minta bantuan papa mamahnya lagi. Nah, di sini kita lihat artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, maksudnya atau contohnya nih, kalau kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, misalnya ada kakek-kakek di jalan raya pengen nyebrang, terus nggak bisa kita tolongin deh tuh si kakek-kakek tadi, itu kita tolong menolong dalam kebaikan. Atau enggak yang gampangnya di rumah lah, kalau orang tua kita lagi kerja, kita bantuin, kita tolongin, kita bantuin sapu, kita bantu cuci piring, kita bantu cuci baju, itu tolong menolong dalam kebaikan. Tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Contoh nih, misalnya teman kalian lagi nyontek, kalian ikut-ikutan nyontek, nah itu kalian tolong menolong deh dalam berbuat dosa atau permusuhan. Terus kalau teman kalian bolos kan ikut-ikutan bolos, bantuin gue dong bolos, nah itu kalian ikut-ikutan bolos. Nah itu berarti kalian nolongin temennya yang bolos, itu namanya perbuatan dosa ya sayang ya. Ya, kita selanjutnya masuk ke ayat selanjutnya ya, yaitu ayat 3 Al-Maidah. Cuman di bagian yang gini, ayo makmatu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam Madinah. Artinya apa? Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi jelas banget di sini, gamblang banget ya, Allah terangin banget ke kita bahwa agama yang sudah disempurnakan, agama yang diridhoi itu cuma Islam. Bahkan ada penambahan lagi loh di surat yang lain, Al-Imran ayat 19 yang bunyinya inat dina indallahil Islam. Ditambahin lagi tuh sama Allah kan, jadi mempertegas banget bahwa sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kita tuh bersyukur banget sebenarnya terlahir dalam keadaan Islam ya kan, dilahirin oleh orang tua juga yang Islam. Makanya kita sering denger nih, kalau misalnya lagi ceramah di mana-mana atau tausiah di mana-mana, kita sering denger, kita sering nyimak kan ya. Biasanya kalau para ustadz, ulama, kiai, habib itu sering ngomong deh, pasti deh di awal-awalnya, marilah jamaah kita selalu mensyukuri nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat-nikmat yang lain yang Allah kasih kita semua, kita harus bersyukur. Nah kan pasti disebut itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kita harus bersyukur. Nah itu sering banget diingetin sama ulama, kiai, habib, ustadz, nah di awal-awal, karena nikmat Islam ini sungguh luar biasa. Dan jangan sampai kita jadi murtad atau pindah agama, tidak mensyukuri nikmat yang Islam Allah kasih ke kita. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai kita murtad atau pindah agama, kita harus pertahankan agama Islam kita sampai kita wafat, sampai kita meninggal. Kita harus banyak berdoa supaya istiqomah, supaya kita tetap berpegang teguh kepada agamanya Allah ini, seperti itu.